Keunggulan program studi arsitektur Universitas Amikom Yogyakarta terletak pada digital architecture dan entrepreneur in architecture. Digital architecture nampak dari kreativitas dan penggunaan teknologi pemodelan 3 dimensi dalam proses perancangan. Karya arsitektural yang estetis dengan tetap memperhatikan aspek alam dan lingkungan. Entrepreneur in Architecture merupakan proses pembelajaran wirausaha yang memadukan teknologi tepat guna dengan menerapkan konsep desain arsitektural. Lulusan arsitektur Amikom dapat bekerja sebagai praktisi arsitektur seperti arsitek, kontraktor, desainer, hingga developer. Belajar arsitektur berarti belajar tentang seni, struktur, fisika bangunan, interior, planologi, dan bidang-bidang ilmu lainnya. Memiliki pengetahuan di banyak bidang membuat kita lebih fleksibel di pekerjaan maupun di masyarakat. Yuk kaulah muda yang kreatif, gabung bersama kami di Arsitektur Universitas Amikom Yogyakarta, Entrepreneur in Architecture. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Selamat malam teman-teman, selamat datang di Bincang Pena Season 2 episode 2. Perkenalkan, nama saya Listiani Sayu dari program studi arsitektur Universitas Amikom Yogyakarta angkatan 2019. Saya di sini sebagai host Bincang Pena Season 2 episode 2 yang akan membahas tentang suka duka kuliah arsitektur di tengah pandemi. Dengan narasumber kita yaitu Mas Grehito Perdana. Selamat malam, Mas Grehito. Selamat malam, Kak Listia. Boleh memperkenalkan diri dulu. Oh iya, sebelumnya selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Grehito Perdana, mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta dari Prodi Arsitektur angkatan tahun 2020. Oke. Terima kasih, Mas Grehito. Ya, sama-sama. Kita pembahasan aja ya. Ngomongin tentang pandemi. Kan kamu sebagai mahasiswa angkatan 2020 yang belum pernah menghadiri kuliah offline gitu. Iya. Nah, pertanyaannya adalah gimana sih perasaan atau impresi pertama kamu pas tahu kuliah itu bakal online? Boleh langsung dijawab. Oh iya. Jadi sebelumnya terima kasih. Saya sendiri masih sebagai mahasiswa angkatan tahun 2020 tentu merasakan di mana ya kita ketahui bersama pada tahun tersebut dimulai Indonesia mulai mengalami pandemi corona, jadi semua berubah 360 derajat, yang salah satunya sekolah tadinya offline atau tatap muka jadinya online. Jadi ya impresi pertama sih agak ada plus minusnya. Jadi gimana ya, namanya kita dari sekolah merasain sekolah offline tatap muka gitu, tiba-tiba dihadapi dengan suatu keadaan baru yang mana kita harus sekolah online, tentunya bukan shock juga, cuman butuh pembiasaan aja. Jadi kita merasa bahwa wah ini ada hal baru, jadi kita harus butuh adaptasi lebih banyak lagi. Jadi bagi saya sih diambil positifnya aja, jadi bisa dapat wawasan baru nih, kita bisa dapat sebuah pengalaman baru gitu, melaksanakan pendidikan secara online kan kita sebelumnya belum pernah. Ya mungkin di negara lain sudah ada yang duluan menerapkan online gitu, tapi di Indonesia kan baru tahun 2020 kemarin. Jadi bagi saya sih ya positifnya ada hal baru, kita belajar hal baru gitu untuk sekolah online. Jadi ada plus minusnya sih gitu. Cuman lebih banyak positifnya, kita bisa mempelajari hal baru gitu dalam contohnya sekolah online gitu. Jadi seperti itu. Menarik tuh. Jadi menurutmu malah bisa menambah ilmu baru, terutama di bidang digital gitu ya? Ya,
jadi kita bisa pengalaman baru sih, oh ternyata sekolah online tuh begini gitu. Sebelumnya kita mungkin kalau terhitung sampai kuliah kan sudah berapa tahun sekolah, ya mungkin kurang lebih 12 tahun kita sekolahnya offline, tatap muka di kelas, terus berhadapan langsung dengan yang lainnya. Ini kita dihadapin dengan kebiasaan baru nih, online. Jadi hal baru gitu. Jadi bisa belajar hal baru gitu. Oke, menarik, menarik. Oke, kalau gitu berarti kan pasti nih kuliah online, kamu pasti tetap ada menghadapi kayak kendala-kendala gitu-gitu kan. Nah, Ya. gimana sih caramu menghadapi kuliah online selama ini? Kayak gimana caramu mengatasi kalau misal malas atau ada kendala gitu? Kayak ada cara tersendiri nggak sih dari kamu? Iya, untuk namanya iya tadi ya, hal baru pasti ada kendala karena kita belum terbiasa ya. Contoh simpel kendala sih ya mungkin kendalanya semua semua yang mengalami online di Indonesia sih paling utama mungkin jaringan gitu karena posisi saya di waktu online itu letak rumahnya agak di kampung jadi jaringannya ya seperti itu kadang kadang bagus, kadang kurang gitu. Jadi kendala utama sih jaringan cuman maksudnya bisa diatasi gitu. Cuma yang lainnya selain jaringan mungkin ya tadi untuk mengatasi atau untuk memperbaiki misal lagi malas atau lagi ya mungkin itu minusnya sih online gampang mungkin beberapa orang gampang bosan gitu. Kalau saya kalau lagi bosan biasanya sambil kuliah gitu kan ya itu sih kelebihannya kuliah online nih lakin refresh olahraga sedikit-sedikit gitu atau enggak bikin teh macam-macam sih dikombinasi. Jadi kuliah dikombinasi dengan kegiatan lainnya biar tidak bosan gitu. Oh, menarik banget ya ternyata. Kamu Iya, bisa punya cara sendiri buat mengatasi masalahmu gitu. iya, Oke, oke, terus. iya. Terus kan kuliah di arsitektur tugasnya lumayan ya. Gimana sih rasanya atau pengalamanmu mengerjain tugas-tugas kuliah arsitektur selama lain kayak Lumayan. adakah kendala atau dan lain sebagainya atau malah justru kamu seneng karena kamu mikir nggak habis waktu di jalan dan sebagainya. Gimana kalau menurut kamu rasanya gimana mengerjakan kuliah arsitektur tapi online? Eh gimana tadi maksudnya gimana kuliah arsiteknya gitu? Ya, gimana Kurang. gimana rasanya ngerjain tugas kuliah arsitek Hmm, ya. tapi secara online gitu loh. Oh ya. Ya gimana ada suka dukanya sih kalau masalah tugas online itu ya. Contohnya mungkin kita dari yang paling berat dulu. Misal kan ada beberapa tugas yang mestinya kalau mungkin nah ini kita karena online dijadikan tugas individu mungkin itu ada beberapa tugas yang maksudnya ya di awal-awal sih ada yang mestinya tugas kelompok itu dibagi-bagi dijadiin karena online jadi tugas individu jadi ya agak agak berat aja tapi kalau saya sih maksudnya yang tugas-tugas seperti itu dipilah-pilah kecil-kecil dicicil jadi ya lebih ringan aja gitu jadi tidak terlalu berat itu misal tugas besar sih rata-rata tugas besar begitu yang eh, misalnya kelompok dijadikan individu gitu jadi dibagi kecil-kecil kemudian suka duka lainnya
Itu tugas kelompok sih, Kak. Jadi, ya gimana ya, misalnya karena kalau offline kan enak bisa hubungi langsung, "Nih kamu kerja bagian ini bagian bagian ini." Susah dihubungi, misal sudah kalau tugas kelompok dibagi-bagi, "Nih kamu nanti kerja ini ya, terus kamu ini kamu ini kamu ini." Nanti ada yang bilang, "Oh sorry lagi sibuk ini, lagi ngerjain yang lain," segala macam itu. Jadi, ya kalau sudah mepet deadline, ya bukan gimana ya, mungkin nggak terpaksa juga sih ya, namanya kalau sudah mepet deadline akhirnya kadang beberapa itu diambil, maksudnya di-handle gitu, jadi biar biar selesai, gitu. Kalau tugas kelompok ya kendalanya kayak contoh kecilnya seperti itu. Ya mungkin tuh pembiasaan aja karena kita belum ketemu kan, jadi mungkin beberapa di antara kita masih masih kayak gimana gitu kalau menghubungi gitu kan, jadi hanya pembiasaannya, mungkin kalau sudah ketemu, sudah mudah gitu. Jadi seperti itu. Ada positif dan negatifnya Iya, juga ya. ada plus minusnya. Ada plus minusnya. Oke. Oke, sebelum kita lanjut, kita bakal nonton video dulu. Ya. Mari kita nonton videonya. Keunggulan program studi arsitektur Universitas Amikom Yogyakarta terletak pada digital architecture dan entrepreneur in architecture. Digital architecture nampak dari kreativitas dan penggunaan teknologi pemodelan 3 dimensi dalam proses perancangan. Karya arsitektural yang estetis dengan tetap memperhatikan aspek alam dan lingkungan. Entrepreneur in Architecture merupakan proses pembelajaran wirausaha yang memadukan teknologi tepat guna dengan menerapkan konsep desain arsitektural. Lulusan arsitektur Amikom dapat bekerja sebagai praktisi arsitektur seperti arsitek, kontraktor, desainer, hingga developer. Belajar arsitektur berarti belajar tentang seni, struktur, fisika bangunan, interior, planologi, dan bidang-bidang ilmu lainnya. Memiliki pengetahuan di banyak bidang membuat kita lebih fleksibel di pekerjaan maupun di masyarakat. Yuk kaula muda yang kreatif, gabung bersama kami di Arsitektur Universitas Amikom Yogyakarta, Entrepreneur in Architecture. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us.
ajak, "Ayo ketemu," gitu. Oh, ada yang lagi sibuk, mungkin lagi ngerjain sesuatu atau lagi melakukan kegiatannya masing-masing, jadi masih agak susah. Mungkin nanti suatu saat kalau sudah ada semuanya udah ada waktu luang gitu bisa ketemu. Kalau keinginan dari awal sudah sangat ingin bertemu biar kita ya namanya kalau kenal di online kan ya kelihatan muka tapi, suasananya itu kalau ketemu langsung kan lebih lebih bagus gitu, lebih dapat begitu. Jadi mungkin nanti ya mudah-mudahan cepat offline gitu jadi bisa ketemu. Jadi Amin. seperti itu. Iya sih. Apa yang udah ngerasain kuliah offline aja kayak apa ya lagi mau offline lagi gitu kayak Iya, udah saya suasananya beda gitu. suasananya Oke, beda. menarik. Oke, sekarang kita udah di pertanyaan terakhir. Harapan kamu terhadap perkuliahan ke depan? Untuk harapan perkuliahan ya, yang pertama sih tentu semangat. Harapannya untuk teman-teman semuanya ya umum, maksudnya kepada semua yang kuliah di seluruh Indonesia, lebih khusus di Amikom, lebih khusus lagi teman-teman kita semua di prodi arsitektur, seluruh mahasiswa di prodi arsitektur harapannya lebih semangat, ditambah semangat lagi ke depannya lebih semangat meskipun keadaannya ya alhamdulillah sudah berangsur membaik, ya kita harapannya semakin membaik meskipun keadaannya masih online, masih bertahap, masih uji coba untuk offline, ya semoga bisa cepat offline, namun tetap bersabar, tetap semangat karena meskipun keadaannya begini tetap semangat biar bisa nanti mumpung ini masih libur ya di refreshing nanti kalau kuliah semangat lagi biar bisa belajarnya biar bisa nyaman, biar bisa tenang, biar bisa fokus. Kemudian harapan yang lain ya kepada teman-teman semua biar tetap kompak lagi gitu, maupun yang sudah offline, yang sudah mengalami kuliah offline tetap lebih kompak lagi, yang kuliahnya dari awal sudah online meskipun belum ketemu harus kompak, harus tetap semangat dijaga, persatuannya, semangat kuliahnya, kekompakannya, ditambah lagi biar lebih lebih baik gitu, biar semakin semakin baik ke depannya. Dan yang baru masuk juga ditambah semangat lagi meskipun masih online tetap semangat. Jadi seperti itu. Oke, setuju banget sih. Tetap harus semangat, walaupun online atau offline, kita tetap harus Iya, juga kompak. Yang tetap kompak. Oke, menarik banget ya obrolan kita malam hari ini sama Mas Rito. Sudah seru banget sharing-sharing sama Mas Rito. Terima kasih Mas Rito sudah menyempatkan bincang-bincang bersama saya di sini. Ya. Semoga kedepannya kuliahnya makin lancar dan tidak ada kendala yang berarti. Amin. Terima kasih. Sama untuk kalian mau nonton, semangat untuk perkuliahannya. Semoga bisa menyesuaikan diri dengan mudah. Oke. Sekian dari saya selaku host, mohon pamit. Jika ada salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Sampai jumpa di bincang kasus pena minggu depan. Stay tune. Jangan lupa follow Instagram arsitektur_amikom dan Pastu Pena untuk info-info lebih lanjut. Bye. Ya, terima kasih semuanya. Keunggulan program studi arsitektur Universitas Amikom Yogyakarta terletak pada digital architecture dan entrepreneur in architecture. Digital architecture nampak dari kreativitas dan penggunaan teknologi pemodelan 3 dimensi dalam proses perancangan. Karya arsitektural yang estetis dengan tetap memperhatikan aspek alam dan lingkungan. Entrepreneur in Architecture merupakan proses pembelajaran wirausaha yang memadukan teknologi tepat guna dengan menerapkan konsep desain arsitektural. Lulusan arsitektur Amikom dapat bekerja sebagai praktisi arsitektur seperti arsitek, kontraktor, desainer, hingga developer.
Belajar arsitektur berarti belajar tentang seni, struktur, fisika bangunan, interior, planologi, dan bidang-bidang ilmu lainnya. Memiliki pengetahuan di banyak bidang membuat kita lebih fleksibel di pekerjaan maupun di masyarakat. Yuk kaula muda yang kreatif, gabung bersama kami di Arsitektur Universitas Amikom Yogyakarta, Entrepreneur in Architecture. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two